Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya jualan. Kembali pada malam ini kita dapat bersama tadi dalam ini majlis sudah, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan sekaligus dapat untuk kita tingkatkan ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. An Ibnu Hurairah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un minal jum'ah ay minal jamaah ayyul rajulu wa huwa qa'im wa ayyam sahjabatahu qabla ayyafrada min as-salah wa ayyasma'a nida'a fala yashhad misla ma yashhadul mu'addin wa an udhkara indahu falam yusalli alayka aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم واسألوا الله لي الوسيلة قالوا وما الوسيلة يا رسول الله قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأنا أرجو أن أكون أنا هو أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, kita coba untuk melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan daripada bersalawat kita kepada Rasulullah. Ini bulan Rabiul Awal atau Rabiul Awal, di mana kita banyak melaksanakan, menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita dapat kiranya keutamaan dan keistimewaan dan apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkat daripada salawat kita kepada Rasulullah. Hadis yang pertama yang menyebutkan arba'u minal jabah ay minal hibah atau jubah, 4
kelompok atau golongan kata Rasul yang dimana keempat golongan itu masuk ia dalam kategori orang yang merugi, orang yang celaka atau celaka dalam artian merugi khusranan fil akhir, merugi kelak yaumul qiyamah. Manhum al-arba'ah, siapa yang empat itu? Yang pertama kata Rasul, ayyakula rajulu wa huwa qa'im. Ini satu di antara yang kadang terabaikan oleh kita, karena tidak sedikit di antara kita yang melakukan perbuatan yang perbuatan itu menjadikan kita satu di antara golongan orang yang merugi atau yang celaka. Manhu, siapa dia? Ayyakula rajulu wa huwa qa'im. Seorang ketika kencing dia berdiri. Amin. Berdiri itu termasuk satu di antara perbuatan yang menjadikan kita masuk dalam kategori orang yang akan binasa. Karena dalam hadis yang lain kita pernah sampaikan dan hadisnya sahih, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa kana la yastaghfiru min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bil hadid. Ila akhir hadis. Hadis yang mengisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu oleh Rasul menyebutkan innahuma la yu'adzaba, sungguh mereka berdua di dalam ini kubur sedang mendapatkan siksaan, sedang disiksa di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan itu bukan disebabkan karena dosa-dosa besar yang dilakukan. Amma ahaduhuma, satu di antara kedua orang yang mendapatkan siksaan atau yang sedang disiksa, la yastaghfiru minal, tidak bersih, tidak tuntas bersuci dari air kencing. Ini satu di antara hadis yang mengingatkan kita. Hadis yang lain, dan ini pernah kita kaji. Suya Nabi sallallahu alaihi wasallam an antarima yudkhilin nas an-nar, qala al-farad wal-farad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya faktor apakah terbanyak manusia itu Allah campakkan dan masukkan ke dalam neraka, jawab Rasul ada dua. Ini yang terbanyak. Al-fam, yang pertama mulutnya atau lidah, ucapan perkataannya, dan yang kedua al-faraj, kemaluannya. Satu di antaranya masalah kencing. Hadis yang lain menyebutkan inna amata adabil qabri minal baul, sungguh azab terbanyak mereka yang disiksa dan diazab di dalam kuburnya karena faktor kencingnya. Jadi banyak hadis-hadis antara satu dengan yang lain saling keterikatan, saling berhubungan dan menguatkan satu dengan yang lain. Nah, oleh karenanya perlu untuk kita jaga diri kita dan perkara yang bisa menjadikan kita rugi atau binasa perlu dihindari. Yaqulu rajul ay yaqulu rajul wa huwa qa'im. Kencingnya seorang dengan cara berdiri ini bisa menyebabkan tidak tuntasnya kita bersuci daripada hadis. Maka di situ di dalam Islam diajarkan
ada ketika qada'ul hawaij atau qada'ul hajat, saat ketika kencing dengan kita duduk, Rasulullah mengajarkan dengan mengedepankan sedikit telapak kaki kanan kita dengan menduduki atau menempelkan tumit kaki kiri ke pantatnya, sehingga ada hentakan ketika air kencing itu kita keluarkan. Dan kata Rasul, tidaklah ia menyudahinya kecuali dengan ia berdehem 3 kali atau dengan mengurutnya. Jadi diurut itu biar tuntas air kencing yang masih tersisakan benar-benar keluar. Didehamkan, dihentakkan, itu maksudnya biar air kencing yang masih tersisa itu juga ikut keluar, sehingga ketika dia beristinja dengan menggunakan air, bersuci dengan menggunakan air, benar-benar tuntas. Karena ini masalah yang dapat menyebabkan seorang itu digolongkan dalam kategori al-jafar. Oleh karenanya, sekalipun memang di dalam hadis disebutkan banyaknya orang mendapatkan siksa dan azab di dalam kubur itu karena kencingnya. Lalu kemudian dalam hadis yang sahih itu juga la yastaqimu minal baul, tidak bersih, tidak tuntas dalam air suci dari najis kencingnya. Bukan yang disebutkan berdiri ketika kencing. Walau demikian, ulama menyebutkan bahwa sekalipun hadis tidak menyebutkan secara berdiri, tetapi sebab karena berdirilah itu menyebabkan dan bisa menjadikan tidak tuntasnya kita dalam bersuci daripada najis kencing. Maka oleh karena ini ada kaidah ma'adda ilal haram wa huwa haram. Kalau tidak salah ada kaidah al-man'u bi syai' man'an min wasa'ili. Melarang apa? Al-man'u min syai', terlarangnya akan sesuatu, maka apa yang menjadikan sesuatu itu terjadi, yang haram itu terjadi pun juga bisa dihukumkan haram. Haramnya sesuatu, al-man'u min syai' man'an min wasa'ili. Ketika Islam melarang, contoh kibar, sombong, kan Islam melarang itu, dan Islam tidak membenarkan. Maka apapun sesuatu yang bisa menjadikan orang itu sombong, maka itu pun juga terlarang. Maka ketika kita ingat dengan suatu riwayat hadis, seorang ketika bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibar. Tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga yang bila mana di dalam hatinya ada sifat sombong. Mendengar itu, seorang berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, artinya penampilannya bagus? Apakah juga masuk dalam kategori yang tidak masuk surga? Lalu apa kata Rasul? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya, silakan dengan dia berbusana baik, silakan dengan dia menggunakan pakaian yang bagus, dan itu Islam tidak melarang. Yang dilarang adalah sombongnya. Maka ketika dia mampu dan bisa tidak menjadikan dirinya sombong dengan pakaian yang dia gunakan, hukumnya boleh. Tapi kalau sebab karena itu pakaian menjadikan dianya sombong, maka memakai pakaian yang sedemikian pun hukumnya haram. Itu lagi seperti itu. Sombong haram. Membuat orang sombong, maka perbuatan itu juga haram.
Kita pernah ceritakan ada orang anjungan bahasa suka dipuji, memuji boleh tidak boleh, asal jangan membuat orang yang dipuji itu sombong, karena sombong itu terlarang. Maka kalau dengan pujian itu menjadikan orang itu sombong, maka pujian itu pun juga hukumnya hal. Ada orang yang menyumbangkan sebuah lagu ketika di pesta pernikahan, banyak biasanya seperti itu. TB percaya diri menyumbangkan sebuah lagu, acak kalian mendengar suaranya, awas ada masuk lagu, awas banyak pak slogannya itu ada sesuai lagu dengan suara itu ada pas, hentakan nadanya ada pas, tapi TB-nya luar biasa. Wah. Lalu setelah selesai kembali ke tempatnya, duduk di sebelah kita katakan, nah, mantap. Kita memuji, mantap tadi. Awas, kalau pujian itu menjadi bikinnya sombong, itu berusaha memuji. Mantap, sekalinya dipuji 15 menit kemudian naik pulang ke panggung. Itu memungkinkan kayak orang-orang kayak itu jangan dipuji. Untuk memuji itu sudah berusaha. Kenapa? Membuat orang yang mendengar pekat telinganya. Itu karena akhirnya macam-macam yang akan dipandirakan, macam-macam akan disebutkan, sehingga itu semua dilakukan karena kita, maka kita pun juga itu menerima dosa dan diam saja. Namun ditanggapi negara awal, saya ini, namun dipuji dan doa juga orangnya menjadi karena lebih baik dia. Cuma ada juga orang kalau kita diam saja, ini anak kita hujan kayak pada aku tadi nampak ada itu ada orang kayak itu. Kita kadang memuji, ini anak kita dipuji. Baik, kita kembali. Itu yang pertama yang patut untuk kita hindari. Dan yang kedua, awal ayat sahjabhatahu qabla an yafrada min as-shalah. Termasuk di antara perbuatan yang menjadikan dia masuk dalam kategori orang yang merugi, ayat sahjabhatahu qabla an yafrada min as-shalah, mengusap jabhatnya. Jabhat apa? Jidat. Qabla sebelum ayat furda minas sholat, selesai sholat dilaksanakan. Karena ini bekas di mana kita meletakkan ketika kita sholat di atas lantai. Aqrab ma yakunu, paling dekat antara hamba dengan yang menciptakan hamba, itu kata Rasul wa huwa sajid, ketika dia di dalam sujud. Jadi perkara sujud itu bukan perkara enteng. Perkara sujud itu sudah luar biasa. Nabi Adam, iblis laknatullah alaih, itu kan diusir oleh Allah ke atas sujud. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Bukan sujud kepada Nabi Adam, bukan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah, tapi yang Allah inginkan patuhnya kita atas perintahnya Allah. Nabi Adam, para malaikat ketika diperintahkan untuk sujud berarti patuh. Iblis ketika disuruh untuk sujud kadang. Ketidakpatuhan inilah yang menyebabkan terlaknatnya, tertutup iblis laknatullah alaih. Dan itu perkara sujud. Maka kata ulama, sujud ini enteng kelihatannya, tapi nilainya luar biasa. Itu nilainya. Dan tempat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia di dalam sujud. Karena kita hinakan diri kita, ini tempat yang ini anggota tubuh paling mulia. Saya sering katakan, amun kita dipukul umpamanya pundak kita, itu masih kita terima. Karena saya kita coba kepala dipukul. Ada pemain, jangankan dipukul,
Dan itu asyraf, paling mulia. Ternyata di dalam ketika kita menghadap Allah, kita letakkan di lantai. Maka lantai itu di bawah dari telapak betis kita. Dan lantai di bawah telapak kaki kita. Apa mungkin telapak kaki kita di bawah lantai? Tidak, di atas lantai. Sementara kepala asyraful a'la kita letakkan di atas lantai, artinya di bawah telapak kaki kita. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Maka lagi-lagi nilainya luar biasa. Maka dalam Al-Quran kita tadi jangan diterjemahkan seperti itu. Ada ayat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Min athari sujud, dari bekas sujud. Apa maksudnya? Nah, jangan diterjemahkan secara bahasa ini. Apa namanya? Tekstualnya. Itu kalau min athari sujud, berarti bekas dari sujud, berarti ini harus hilang. Makanya biar supaya udahnya masuk umat Rasulullah sengaja dihintas saja. Biar hilang. Masalah menghilangkan tidak gampang. Bukan itu maksudnya kata ulama. Itu salah penafsiran ayat. Makanya pun ada yang girang-girang jidatnya itu, tapi bukan berarti kita katakan itu kadang boleh aja. Bisa jadi. Saking banyaknya sujud hingga hitam jidatnya. Tapi ada juga orang yang bagi istilah menghilangkan jidatnya. Nah itu akan boleh. Itu minat dari sujud. Artinya apa kata ulama? Simau bi wujuhihim min athari sujud. Itu apa? Dalam bahasa kita, ketika dia tahu ruk'an sujada itu makna sholat. Ketika dia terapkan dan amalkan sholat dalam kehidupannya, itu akan memberikan dampak positif dalam setiap gerak-geriknya dalam kehidupan dunia. Itu maknanya akan bersih, akan memberikan dampak positif. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka akan terlihatkan min antara sujud, dari bekas sujud itu apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi bukan asal itu bekas itu lalu dihitamkan, tidak. Kalau dengan hitam sendirinya itu mungkin tidak ada masalah. Itu bisa jadi. Tapi dengan sengaja menghitamkan dia terlihat bekas sujud, itu tidak benar. Bahkan bisa menjadikan kita ujub nantinya. Bahkan bisa menjadikan kita sombong. Nah itu lagi-lagi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang dimaksudkan dengan tadi sujud, dampak positif dalam setiap perilaku yang kita lakukan dalam keseharian. Nah oleh karenanya ayat saja bahatahu qabla ayat min shalah, ini bekas daripada sholat, tuntas akan sholat, biar ini menjadi saksi nantinya di hadapan Allah bahwa kita di dunia pernah sujud. Jangan dihilangkan. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita di dalam sholat ada yang tidak menganjurkan untuk diusap. Kalau saat ketika di dalam sholat, kalau sesudah sholat ada yang mengusap, ada yang kada. Sebab di masa Rasul itu kan sujudnya bukan di kaki atau kayak kita di kada. Di masa Rasul sujudnya itu di atas tanah. Karena memang masjidnya bukan masjid pakai marmer, pakai keramik. Ada di sini. Ada seorang Arabi tiba-tiba kencing di dalam masjid. Ada kisahnya. Seorang Arabi kencing di dalam masjid. Arabi orang suku pegunungan, orang-orang kaya raya. Kencing di dalam masjid. Melihat itu sahabat marah. Hendak ditegur, hendak diberikan sanksi, ditahan oleh Rasulullah. Biarkan dia Rasul. Marah, dia tuntaskan dulu aminnya. Jangan kata Rasul, jangan ditegur, jangan ditangani. Jangan ditegur, jangan ditangani. Biarkan tuntaskan dulu.
sub'ali minal sub'ali lima, siramakan ke tempat di mana kencingnya itu tadi. Otomatis ketika disiramkan baju di atasnya itu najis akan masuk terserapkan oleh tanah maka menjadi suci. Ya Rasulullah, ketika ada Arabi pengambil di masjid, ada ditampur oleh Rasulullah, ada langsung disariki oleh Rasulullah. Coba kalau seandainya langsung ditampur oleh kami tampur, boleh. Ada cincin rambut kemana-mana najis. Ya lalu. Nah itu jelas. Kenapa dia lakukan? Karena dia tidak paham. Karena Rasulullah itu adalah seorang murabbi, seorang pendidik yang luar biasa. Tahan dia Rasul. Jangan dimarahi, jangan disayang. Bayangkan kami di masjid. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, kan mungkin ada orang kami di masjid mau benar. Cuma anak-anak kita kadang-kadang ikut di masjid. Itu kadang-kadang anak kita ikut di masjid. Ada kadang-kadang anak kita berlamian di masjid. Cuma masalah dilema mau disariki disokan suara masjid lagi. Asal melihat orang ini, asal melihat bapak ini, bukan dia. Ada wali lagi di masjid selama pengurusnya itu orangnya ada di masjid. Itu gara-gara disariki tadi. Itu ini mesti harus dipikirkan. Kenapa anak kita melakukan itu? Mungkin ini ada paham. Kita harus pahamkan, terutama orang tuanya. Makanya di dalam hadis kita temukan afdal shalat fil baiti lil maktubat. Afdal shalat itu tempatnya adalah rumah kecuali shalat fardu. Artinya apa? Di saat ketika kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah, itu secara tidak langsung memberikan satu pendidikan, pengajaran untuk anak kita apa yang dia lihat, dia akan membekas nanti. Maka alimu auladakum ataupun muru auladakum bis-shalat bis-sabi'ah wa dribuhum bil 'ashr. Urus anakmu di usia 7 tahun untuk salat. Suruh dalam arti kata dididinya, ajarkan dia. Di waktu kapan kita bisa mengajarkan? Kalau kita di rumah. Maka orang tuanya punya peran di sini. Jangan hanya menyuruh anaknya ke masjid, abahnya kadang. Itu banyak kayak itu kadang-kadang ayo ke masjid, dia rumahnya abahnya, abah rumahnya di rumah. Mestinya abahnya juga ke masjid, dia bisa mengontrol anaknya sehingga ketahuan anaknya bermacam-macam. Ini kita keliru yang seperti ini. Nah, dipilih kalau disariki itu anak kadang datang ke masjid. Lalu siapa yang akan meneruskan nantinya, memakmurkan masjid? Sebagaimana Rasul tadi, Arabi jangankan bermain, jangankan ikut berkambing. Nanti dijelaskan. Karena dia lakukan itu ketika pahamannya. Begitu juga kita ambil satu pembelajaran. Hari ini banyak kasus-kasus yang kadang-kadang itu terjadi dan memang Masya Allah susah tapi harus sabar. Sembahyang kita Allah akan ikut di belakang sampai terakhir dari mulai rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir tasawuf sudah masih ribut lagi. Awas ya, itu pengurus sudah mulai kita sebenarnya awas anak-anak di belakang. Awas umat lagi salam awas ya. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah imam, bukan ada ya. Kan tahu banyak bakal saya itu tahu. Jadi belum lagi kita salam kan kita salam kepada hilangan dari anak-anaknya. Nah ini masalahnya. Jadi makanya pemahaman ini harus kita pahamkan dan sekaligus kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka mau paham dan tetap agar supaya bisa memakmurkan masjid. Jadi bekas-bekas sholat itu dalam arti kata imaji dan kita, iman tempat sujud kita itu kelak akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan semasa di dunia. Maka satu di antara amrul mustahab pun perkara yang dianjurkan untuk kita lakukan takdiru amakin sholat, memperbanyak tempat-tempat sholat. Itu disunahkan. Timbang sembahyang sunat, timbang sembahyang wajib bagi
dengan tempat yang baru. Yang kedua, boleh tidak bergeser, tak ada masalah, tapi panjangkan jarak pemisah antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua, dan itu bisa jadi dengan begini. Bisa jadi umpama apa? Tarawih kan biasanya. Tarawih itu kan kita jarang bergeser, berpindah-pindah kadang-kadang dari awal di situ Pak. Rakaat kedua, dua rakaat salam. Tapi setelah salam kita begini sesudahnya kan ada zikirnya, ada salawatnya, kemudian ada doanya lanjut lagi di situ. Kita tetap aku ada masalah, itu masuk sudah perkara yang sudah kita dapatkan. Karena tidak langsung serta-merta selesai sholat lanjut dengan sholat di tempat yang sama tanpa ada pemisah. Yang kedua, kalau tidak berpindah tempat, pisahkan antara sholat pertama dengan yang kedua dengan zikir atau dengan doa. Dua-duanya itu satu di antaranya kita dapat pahala sudah. Kalau di waktu-waktu lain bisa selesai sholat fardu, kemudian kita berzikir ya, lanjut dengan sholat sunnah berpindah pulang. Nah, itu bagus sekali buat kita. Atau bisa jadi selesai sholat fardu kita pengen langsung untuk sholat sunnah, pindah tempatnya. Kalau tidak, awali dengan pisahkan dengan zikir. Sholat tarawih kita pisahkan dengan zikir. Buktinya kadang-kadang kita selesai 2 rakaat, pindah gantian. 2 rakaat pulang, pindah pulang. Yang tadinya di tengah, ujung-ujungnya sampai ke ujung. Sesuatu kita melakukan apa lagi? Alasan takdirul amatin sholat, memperbanyak tempat sholat. Nah, itu mengalihkan orang yang tadinya hanya khusyuk disuruh pindah-pindah atau mengalihkan. Cukup dengan kita memisahkan antara satu sholat dengan sholat lain di itu termasuk sunat kita dapat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wala yasma'an nida fala yashhad mithla ma yashhadul mu'adzin. Ketika seorang mendengar suara azan, panggilan azan, fala yashhad mithla ma yashhadul mu'adzin. Dia tidak bersegera untuk datang memenuhi panggilan mu'adzin. Nah, itu termasuk yang merugi kita. Saat ketika azan dikumandangkan, apa untuk kita memenuhi undangannya? Beda benar dengan kita dengan HP kan beda. HP kita di mana saja kita dengar suara HP kita, lakas kita menuju HP itu adalah melihat siapa menghirau kita. Tapi ketika azan berkumandang, lambat kita datang. Itu satu di antaranya. Amun kita sholat sunnahnya di rumah, lalu kemudian sampai ke masjid ada masalah. Lambatnya ini karena lambat bangun, lambatnya ini karena kita belum siap. Nah, itu yang masalah. Tapi kalau umpama azan berkumandang, kebetulan rumah kita dekat di sini, memungkinkan sholat sunnah di rumah, lalu kita kerjakan sholat sunnah di rumah afdol. Itu afdol tadi seperti yang saya sebutkan. Biar rumah kita juga terisikan dengan zikir, biar rumah kita juga terisikan dengan ayat-ayat Al-Quran, biar anak kita melihat dan mengetahui serta paham bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Itu hikmah dibalik dianjurkannya kita sholat di rumah. Tapi ingat itu yang sunnah, adapun yang wajib tetap ke masjid. Jadi jangan diputus hadis ini. Afdhalus shalat fil bait, seafdal salat itu kata Rasul tempatnya adalah rumah. Lanjutan hadis, illa ada pengecualian al-maktubat, kecuali sholat-sholat yang wajib. Berarti yang wajib tetap hukumnya di masjid. Itu yang keempat, yang kelima. Yang kelima, wa an unkar indahu fala yusalli alayya. Termasuk orang yang merugi kata ulama berdasarkan ini ayat, berdasarkan ini hadis, an unkar indahu, aku diperdengarkan kepadanya, disebutkan dengannya atau kepadanya, fala yusalli alayya. Tapi yang mendengar namaku disebutkan kada hendak bersalawat kepada Rasulullah. Biasakan. Setelah kita kata orang Arab itu keistimewaannya asal mendengar Nabi Muhammad itu langsung langsung. Itu responnya cepat. Asal mendengar nama Muhammad Sallallahu.
Allahumma sholli boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, atau sallallahu alaihi boleh. Singkat saja sallallahu alaihi. Asal mendengar nama Muhammad sallallahu. Kayak apa aja kita hebatnya. Saya pernah ceritakan ada orang bersaring-saring di bis. Di dalam bis, kalau sudah di bis itu kan bisa padat. Kita kuliah apa semuanya itu harus mengendarai bis padat luar biasa. Padat kadang-kadang bersaring. Itu tiapnya. Lalu kemudian seketika ada sallu ala Nabi, kok angkat saya langsung Allahumma sholli ala. Mendengar nama Muhammad itu Allahumma sholli. Angkat saya, angkat berdoa seketika. Cuma setelah salawat lanjut berdoa tidak masalah. Tetapi hebatnya begitu nih. Kayak apa aja kesibukannya, asal nama Nabi Muhammad disebutkan spontan langsung Allahumma sholli ala. Ini yang kalau bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Termasuk kapan saja, baik itu dikala kita ke khutbah. Saya pernah sampaikan khutbah Jumat, kalau tadi menyebut nama Muhammad, kita Allahumma sholli ala. Ada masuk dalam kategori lagun. Itu kada masuk idza qulta li sahibika yaumul jumu'ah wal imamu yaqtukan sifaqat lahu, itu ada. Justru dianjurkan. Amun kada, ujar ulama dua kemungkinan. Satu, kada paham hadis, dan kedua, waktu khatib menyampaikan khutbahnya muridnya hanya menyelawat hanya hebat selawat kepada Rasul karena. Nah ini 5 empat yang disebutkan ini mudah-mudahan kita hindari dan kita jauhkan darinya agar kita bisa takut tidak termasuk atau terpelihara dari orang ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa akhtana wa ma ta'ammalna wa ma asrafna wa ma a'lana wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang demikian Pak.